Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Gue doain semoga kalian sehat selalu dan tetap profit. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang dividen growth investing dan kita juga udah menghitung dividen dari saham BJBR. Nah, di video ini kita akan hitung berapa sih dividen yang akan kita dapatkan dari saham bank daerah lainnya, yaitu BJTM dalam jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Nah, pertama kita akan bahas dulu sekilas kondisi fundamentalnya BJTM. Kalau dilihat dari rasio keuangannya di kuartal 3 tahun 2021, BJTM ini termasuk cukup profitable. Return on equity atau ROE mencapai 18% dan net interest margin atau NIM yang berada di 5,1% menandakan bahwa kualitas BJTM dalam mencetak profit ini nggak kalah dibandingkan perbankan-perbankan blue chip. Capital adequacy ratio-nya juga cukup bagus di 22,5%. Dan BJTM dijual di valuasi yang sangat murah, price to book value-nya itu pas 1 kali. Hanya saja titik lemahnya BJTM itu ada di casanya yang masih terlalu kecil dan tingkat non-performing loan atau NPL-nya yang cukup tinggi. Sementara dari segi pertumbuhan laba selama 5 tahun terakhir, BJTM ini bertumbuh dengan konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,7% per tahun. BJTM ini dikenal sebagai salah satu saham dengan dividen yield tertinggi di IHSG. Dividen yieldnya berkisar antara 6-8% tiap tahunnya. Dan ini sangat impresif, lebih besar daripada return dari reksadana pasar uang yang membuat saham ini menjadi primadona para investor-investor Indonesia yang fokus pada imbal hasil dari dividen. Nah, by the way, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu dividen yield adalah berapa persen sih imbal hasil dividen ke investor dari harga beli sahamnya. Jadi kalau contohnya kayak BJTM nih ya, kita beli di harga sekarang, di saat video ini dibuat ada di harga 760, dan kita dapat dividen per share sebesar 48,8, maka dividen yieldnya adalah 48,8 dibagi dengan 760 dikali 100%. Nah, dari sini kita dapat dividen yieldnya itu sebesar 6,4%. Nah, sekarang kita akan simulasiin dan hitung berapa sih dividen yang akan didapatkan dari BJTM jika kita investasi saham BJTM selama 20 tahun. Nah, untuk simulasi ini kita akan pakai beberapa data dan asumsi, yaitu EPS di tahun 2020 sebesar 99, dividen payout ratio sebesar 50%, dan pertumbuhan earnings per share tiap tahunnya itu sebesar 5% per tahun. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini. Di tahun 2021, dividen yield-nya itu sebesar 6,8%. Nah, 5 tahun kemudian, dengan asumsi pertumbuhan EPS 5% per tahun, EPS-nya BJTM di tahun 2026 itu sebesar 132. Dan dengan dividen payout rasio 50%, maka kita dapat dividen yield dari saham BJTM yang kita pegang itu mencapai 8,7%. 5 tahun setelahnya di tahun 2031, 10 tahun dari sekarang, earnings per share atau EPS-nya BJTM yang tumbuh 5% per tahun akan memberikan dividen yield sebesar 11% per tahun. Dan di tahun 2041, which is 20 tahun dari sekarang, dengan anggapan kita masih dengan panjang sabar gitu ya, kita masih hold saham BJTM, kesabaran kita pun akhirnya terbayarkan dengan dividen yield yang mencapai 18% per tahun. 18% teman-teman ya. Bayangin tuh, cuma dari dividen aja kita dapat return 18% per tahun. Dan itu juga belum termasuk capital gain. Nah, tapi berbeda dari video BJBR, nah kali ini kita akan coba lakukan satu simulasi lagi. Yaitu gimana kalau dividen yang kita terima nih, kemudian kita beliin lagi saham BJTM supaya menghasilkan efek menggulung atau compound interest yang lebih besar lagi. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ternyata kalau kita investasiin lagi dividen yang kita terima ke saham BJTM, jika selama 20 tahun kita konsisten melakukan itu dengan modal awal investasi sebesar 10 juta rupiah, maka di tahun 2041, 20 tahun dari sekarang, kita bisa dapatkan dividen yang mencapai 14 juta. Dan ini udah melebihi modal awal investasi kita. Jadi memang metode dividend growth investing ini metode yang luar biasa banget ya. Bisa menghasilkan compounding interest yang luar biasa.
Apalagi kalau dividen yang kita dapatkan, itu kita beliin lagi sahamnya. Tentu efek menggulungnya akan jauh lebih besar kalau kita lakukan itu. Nah, cuma memang nggak semua saham punya dividen yield mencapai 6% kayak BJTM sama BJBR ya. Rata-rata dividen yield itu ada di kisaran 1-5% aja. Terutama dividen yield dari saham-saham blue chip seperti BBCA, BBRI, BMRI, TLKM, dan ASI. Jadi efek compoundingnya dari saham-saham blue chip itu nggak akan sebesar BJTM sama BJBR. Tapi poin yang mau gue sampaikan di sini adalah dengan kita lakukan reinvestasi dari dividen yang kita dapat, itu bisa memperbesar efek compound interest yang akan kita dapatkan ketika menggunakan strategi dividen growth investing. Oke teman-teman, itu dia pembahasannya. Seperti biasa, gue mau disclaimer on kalau video ini cuma analisa pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham, terutama saham BJTM. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian alami. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian tetap up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.